Tema kita, saudaraku, adalah shake proof home. Rumah yang bebas ataupun tahan goncangan. Nggak ada bebas goncangan, tahan goncangan. Amin. Haleluya. RTG, rumah tahan goncangan. Amin. Haleluya. Saya insinyur sipil. Khotbahnya soal membangun. Sebab Tuhan Yesus sebelum dia melayani seperti yang ditugaskan Sang Bapa, dia bekerja sebagai home builder, sebagai tekton. Tekton itu dari mana kita dapat kata arkitekton, arsitek, master home builder. Dan mari kita baca Matius 7 mulai dari ayat yang ke-21, saudaraku. Itulah lagu yang kita nyanyikan tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. I never knew you. Mengenal di sini ginosko adalah terjemahan dari bahasa Ibrani yada. Artinya to know intimately. Perkataan yada pertama dalam Kejadian pasal 4. Adam knew Eve, his wife. Mengenal secara intim seperti suami istri. I never knew you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanya daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Tetapi kejahatan di sana adalah anomos atau anomia. Ada 3A kejahatan manusia kepada Tuhan. 3-tiganya A, saudara. Pertama adalah atheos, tanpa Tuhan. Ateis. Yang kedua, saudara, orang paling sombong adalah orang berkata, aku tidak perlu Tuhan. Yang kedua adalah autonomos. Dari mana kita dapat perkataan otonomi? Otonomi artinya memerintah, mengatur diri sendiri. So masih ingat dalam Lukas 19, perumpamaan tentang seorang bangsawan yang dilantik jadi raja? Menggambarkan Kristus. Warga negaranya berkata, we don't want this man to become our king. Kamu tidak mau orang ini jadi raja kami. Autonomos, saudaraku, itu mengatur diri sendiri. Yang ketiga adalah anomos atau anomia. Anomos atau anomia artinya tanpa nomos, tanpa norma-norma, tanpa firman Tuhan. Manifesto humanis bahwa agama itu adalah tirani dan tidak berhak mengatur manusia. Tuhan itu tidak ada, itu atheos. Anomos, lawlessness. Mari kita lanjutkan pembacaan kita ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang apa? Bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Perumpamaan tentang orang bijaksana dan orang bodoh yang mendirikan rumah ini adalah konklusi dari pengajaran Tuhan Yesus yang terkenal, khotbah di bukit. Mulai dari Matius 5, 6 dan 7. You are the salt of the earth, you are the light of the world. Engkaulah terang dunia, engkaulah garam bumi. Garam tugasnya menghentikan kebusukan.
Bukan cuma memberikan rasa, tetapi zaman dulu belum ada kulkas, belum ada freezer. Garam itu menghentikan kebusukan, corruption. Saudara yang kasih, yang kedua kita lihat, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Tapi rumah juga bukan berarti cuma rumah biasa, tapi rumah tangga. Tidak ada yang lebih diserang hari-hari ini daripada yang disebut rumah tangga tradisional. Saya akan tunjukkan pada saudara tentang bahaya apabila mendirikan rumah tidak di atas batu. Kita harus tahu bahwa gambaran daripada membangun rumah ini adalah waktu itu di tepi Danau Galilea, kota-kota Kapernaum dan kota-kota yang lain sekitar Danau Galilea. Di situ Yesus berkhotbah. Dan danau itu terkena angin, terkena gelombang, membawa pasir sampai ke darat. Dan tinggi pasir itu kurang lebih 3 meter. Kalau saya 170 2 kalinya lah. Rata-rata seperti itu. Orang yang bijaksana akan menggali sampai dalam. Yes, 3 meter. Sampai ketemu tanah keras. Mungkin 3 meter lebih. Tetapi orang yang bodoh yang tidak berpengalaman, mungkin dia gali asal saja 1 meter lalu dia bangun rumahnya. Fondasi itu menggambarkan kepala keluarga. Sebab father di dalam bahasa Latin itu fundus, itu fondasi. Sekarang berapa banyak keluarga itu punya absentee father. Bapaknya tidak pernah ada, tidak berfungsi. Kadang-kadang pulang sih. Tapi tidak berfungsi sebagai bapak. Karena itu anak narkoba, anak ngaco, anak transgender. Saudara semua bisa dilihat. Semua yang ada di penjara itu coba periksa. Mungkin pasti ada masalah fatherlessness. Ketidakadanya fondasi. Kalau membangun rumah kita tidak pasang atap lebih dulu. Kita pasang fondasi lebih dahulu. Ada berapa banyak pria di sini kepala rumah tangga atau calon kepala rumah tangga? Let me see your hand. Katakan saya fondasi. Beritahu pria di samping Anda fondasi. Amin. So be strong. Amin. Haleluya. Ada 3 bahaya di situ. Hujan, banjir, dan taufan. Nanti saya akan terangkan. Yesus berkata, engkau pembuat anomia, anomos. Kenapa orang membenci Tuhan? Kalau seorang mati yang tidak dibenci. Kenapa orang benci Yesus? Sekarang ini di mana-mana seorang mendengar istilah ini, kristofobia. Kristofobia, biasanya orang fobia kepada teroris. Ini fobia terhadap Christ, terhadap Kristus. Kepada segala bentuk kekristenan dan dicap ketinggalan zaman, dicap yaitu right wing, dicap fundamentalis. Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah pernah jadi manusia dalam diri Yesus Kristus? Let me see your hand. Apabila ada pistol diarahkan pada Anda, masih angkat tangan? Yang masih mau angkat tangan, angkat tangan. Saudara lebih baik minta takut akan Tuhan. Sebab orang takut akan Tuhan tidak akan takut akan yang lain. Tepuk tangan bagi Allah kita. Glory to God. Jadi ada 3, atheos, autonomos. Autonomos itu menimbulkan heresis, penyesatan. Autonomos membuat 3H. Pertama, humanism. Humanism itu manusia jadi pusat, bukan Tuhan. Nyanyinya sih gampang. Jesus is the center of it all. Nyanyi gampang ya? Really? Apa Yesus jadi pusat dalam kehidupan kita? Kedua, hedonism. Ini masuk ke gereja. Yang ketiga, heresi atau heresis. Self-chosen opinion. Firman Allah mengatakan jangan mengawini
kakak dan adik bersama-sama di satu rumah. Jangan menyingkapkan aurat daripada anakmu perempuan. Jangan bersetubuh laki-laki seperti dengan laki-laki. Sebab itu adalah perbuatan sumbang di hadapan Tuhan. Tapi zaman sekarang namanya alternative lifestyle. Firman Allah berkata dalam Yesaya 5 ayat 20, celakalah orang yang mengatakan yang jahat itu baik, yang baik itu jahat. Yang merubah kegelapan jadi terang dan terang jadi kegelapan. Yang merubah yang manis jadi pahit, yang pahit jadi manis. Celaka, kata firman Tuhan. Wow! Dan saya tidak akan mengurangi sedikit pun ayat itu. Itu yang terjadi sekarang. Aborsi disebutkan hak asasi wanita. Itu pilihan wanita. Satu hari saudaraku, saya itu tergerak mendengar ada seorang jemaat kita tinggal di sebuah apartemen di Surabaya. Ayo kita datang pada mereka, kangen lama tidak ketemu. Begitu masuk saudara, dan kita mendengar kabar baik bahwa istrinya hamil. Oh, kita ingin ketemu. Waktu kita ketemu wajahnya sedih. Loh, kenapa? Iya, di USG anak perempuan. Kan senang, anak punya 2 anak laki. Sekarang kasih anak perempuan. Tapi dokter mengatakan harus digugurkan. Kenapa? Karena bukan dia yang program. Saya marah saudara. Saya bukan marah, saya muntap saudara. Ada dokter mengatakan dia yang memprogram anak. Anak yang bisa memprogram cuma Tuhan. Saya bilang jangan ikuti dokter itu. Disuruh gugurkan. Aborsi pembunuhan saudara. Ada seorang hamba Tuhan berkata, bagaimana dunia ini mau damai? Wong anak-anak dalam kandungan disuruh bunuh oleh ayah dan ibunya sendiri. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, yang gelap jadi terang, terang jadi gelap. Yang pahit jadi manis, yang manis jadi saudaraku. Yang kutuk jadi berkat, berkat jadi kutuk. Ada 3 bahaya. Pertama banjir. Hujan. Lalu banjir. Lalu taufan. Saya akan bicara yang nomor 2 lebih banyak. Jadi yang pertama saya terangkan dulu dan nomor 3. Yang pertama itu hujan. Amin. Hujan dalam Alkitab adalah blessing. Berkat jasmani, berkat rohani, promosi, ataupun saudaraku benar berkat finansial. Tuhan tuh hobi memberkati umatnya, amin. Dia berkenan atas kemakmuran dari hamba-hambanya. Tidak peduli orang lain ngomong apa, itu hatinya Tuhan. Ada berapa banyak bapak di sini ingin anaknya lebih makmur dari dia? Angkat tangan. Itu bapak yang waras, saudaraku. Amin. Haleluya. Yang tidak angkat tangan mungkin tangannya sakit. Ketika saya membangun gedung ini, saya mengeterapkan firman Tuhan ini. Karena di sebelah ini kan sungai yang cukup besar, Tukat Ayung. Dan mungkin ratusan ribuan tahun yang lalu saudaraku, maka sungainya lebih besar. Jadi daerah ini penuh dengan pasir. Dan cukup tebal pasirnya. Nah, perintah saya kepada kontraktor kita, gali sampai ketemu paras, bukan pasir, paras. Paras itu sandstone. Yang warnanya hitam tapi keras itu. Gali sampai sana. Pak, mahal loh Pak dan lama. Coba digali. 3 meteran Pak. Saya bilang, biarkan. Gali sampai dalam. Akhirnya dengan susah payah, mungkin dia ngomel nggak tahu saudaraku. Tapi akhirnya saudara barulah dibuat lantai kerja, dipasang fondasi beton bertulang. Setelah digali, dan untuk menggalinya susah kan, ini pasir kan. Harus dipasang yaitu saudaraku turap dari kayu sampai atas. Pekerjaannya tidak mudah. Tapi ketahuilah saudara, sudah berapa kali gempa. Tidak ada retak, tidak ada rusak sama sekali. Sebab diletakkan di atas batu.
Apa bahayanya kalau ditaruh di atas pasir? Ketika hujan datang, pasir itu akan memadat. Bangunan akan turun. Dan bangunan itu akan rusak. Saya masih ingat, waktu saya jadi kontraktor, saudara. Maka, karena saya seorang insinyur bangunan, saya bekerja sesuai standard of operation. Di Surabaya itu air tanahnya tinggi. Jadi untuk menggali itu, saya memerlukan menyewa pompa yang cukup banyak. Waktu itu pekerjaannya di musim hujan, saudara. Dan harus menggali cukup dalam, mengeluarkan airnya. Dan saya masih ingat hari itu, ada seorang kontraktor lain, kontraktor baru. Dia bukan insinyur, tapi dia insinyur bonek. Apa itu bonek? Bondo nekat, saudaraku. Ya, apa yang dia lakukan? Dia gali asal-asal saja dan dia membuat fondasi di tengah malam. So tahu kelelawar terbangnya rendah di tengah malam. Supaya orang lain tidak tahu. Dia buang cepat-cepat. Lalu dia dirikan tembok di atasnya. Dia melihat kepada saya dengan sinis. Saya setengah mati sokong gali. Keluarkan air saudara. Sementara dia tembok sana 2 meter. Fondasi saya baru selesai. Tapi tibalah musim hujan. Yang kedua. Apa yang terjadi? Bangunannya turun dan miring. Dan retak. Temboknya pun tembus saudara. Hujan itu menggambarkan berkat. Dan yang saya lihat, banyak orang itu murtad bukan karena kekurangan. Tapi justru ketika mendadak kaya saudara. Dalam beberapa satu warsa terakhir, kelas menengah di Indonesia itu naik. Yang punya tabungan 200 juta aja sudah dibilang orang kelas menengah. Bayangkan kalau 200 juta itu jadi 200 juta US dollar. 2,5 T. Baru 200 juta aja ya ada yang kawin lagi. Kenapa ketawa? Punya pengalaman. Ada yang jadi sombong. Ada yang angkuh. Saudara biasa kalau orang dalam kesesakan itu berseru-seru pada Tuhan. Oh Tuhan. Doa puasa ikut saudaraku. Doa malam ikut. Semalam suntuk ikut. Bahkan kebaktian wanita juga ikut. Tetapi begitu hujan datang. Di mana? Oh, sedang keluar Nigeria. Betul, dulu ada seorang anak muda, waduh, cinta Tuhan, semua acara dia ikut. Pemuda ikut, pemudi ikut, tante-tante, oma-oma juga ikut. Begitu kaya sedikit, hari Minggu saya cari di mana? Oh, beta main golf, hari Minggu. Hati-hati saudara. Bagaimana dengan Tovan? Berapa banyak saudara percaya kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan mengalami malapetaka. Siapa yang percaya angkat tangan? Siapa yang mengatakan pada saudara? Ketika saya pergi ke Kristal Katedral, karena saya orang Bali, saya suka keindahan. Dan di Bali ini patung-patung yang terindah di dunia. Itu patungnya jelek sekali, itu patungnya Ayub. Udah jelek, Ayub dalam keadaan penuh borok, sedang menggaruk boroknya dengan beling saudara. Saya bilang, kok ada patung gini ya, jelek sekali. Kenapa kan enggak David? Kenapa bukan Joseph? Loh kok Ayub? Sebab banyak hamba Tuhan mengatakan, kamu tidak akan terkena resesi. Dulu saya suka ngomong begini, di tengah resesi anak Tuhan resepsi. Tidak selalu begitu. Hari-hari beberapa saudara sedang mengalami tidak ada penghasilan.
Beberapa saudara sedang mengalami musim kering. Tapi ada kabar baik buat saudara. Firman Tuhan mengatakan orang fasik disuruh mengumpulkan segala sesuatu yang nanti diberikan kepada orang. Kepada pendeta? Bukan. Kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Berapa banyak saudara mau jadi orang yang dikenan oleh Tuhan? Tepuk tangan. Tangisan boleh sepanjang malam. Tetapi sukacita di waktu pagi. Joy come in the morning. Makin gelap malam itu, makin cerah paginya. Makin lama musim kering, hujannya akan berlipat kali ganda. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi taufan akan datang. Bulan lalu istri saya dioperasi. Ada tumor di rahangnya. Gigi yang tidak tumbuh dengan benar itu jadi tumor. Dan untung ketahuan. Rahangnya itu kerowok saudara. Rahangnya habis. Tinggal sedikit. Kalau tidak dioperasi bisa patah. Dan dokter mengatakan, Pak ini bisa tumor jinak. Bisa ameloblastoma. Bisa cancer. Taufan akan datang. Tapi rumah yang didirikan di atas batu karang. Shake proof. Amin. Dan istri saya dioperasi, diperiksa. Bukan cancer, puji Tuhan. Ya itu saudara saya pernah cerita beberapa bulan yang lalu. Istri saya ini kan baik ya toh. Sesuatu terjadi padaku sayang. Kamu boleh nikah lagi. Kalau dia masuk saudara. Lalu ketika dia keluar. Saudara setelah dia sadar. Maka saya bilang. No. Waktu mau masuk itu saya bilang. You are the first and the last. Oh dia tersenyum. Dan dia operasi senang saudara. Tapi ketika dia keluar sudah sadar saya bilang. Nanti 3 bulan lagi aku operasi. Operasi di sini. Sesuatu terjadi pada saya, kamu tidak boleh kawin lagi. Tidak setuju ya? Biarin. Saya katakan, I'm like God, I'm possessive. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini, itulah yang sedang diajarkan. Kamu ikut Tuhan, bisnismu tidak akan terganggu. Keliru. Makin saudara memberi buat pekerjaan Tuhan, iblis akan mengganggu usahamu. Taufan bisa datang saudaraku. Tapi rumah yang didirikan di atas batu karang akan shake proof. Saya terangkan tentang banjir. Saya terangkan tentang taufan. Setiap hari ada aja, yaitu godaan datang. Tapi saya tidak mau hadapi sendiri. Saya tunjukkan istri saya. Waduh, tidak usah dijawab yang kayak gitu deh. Hati-hati saudara. Saya katakan tadi hujan itu berkat. Tapi ada yang membuat orang tidak tahan menghadapinya. Jadi sombong, jadi angkuh. Dan melupakan Tuhan. Taufan bisa datang anytime. Dan Taufan tidak kirim telegram, tidak kirim SMS, tidak kirim WhatsApp. Dia datang begitu saja. Tetapi saya jamin kepada saudara, dia mengatakan, I will never leave you nor forsake you. Aku tidak pernah meninggalkan engkau atau membiarkan engkau. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya mengajak saudara untuk mengerti kebudayaan apa yang kita hadapi ini. Saya tunjukkan pada saudara kingdom cultures. Karena bahaya banjir adalah erosi. Ketika banjir datang, rumah yang fondasinya itu
tidak sampai tanah keras. Pasir di bawahnya digerogoti, saudara. Sedikit demi sedikit. Kingdom cultures. Egypt. Bondage and abortion. Banyak orang hidup hanya membayar hutang. Kalau hari ini kalau saudara hidup membayar hutang, itu adalah di bawah Mesir. Abortion. Saya ceritakan tadi ada jemaat kita, ya. Saya katakan jangan dengarkan dokter itu. Anaknya lahir sehat, saudaraku. Yang kedua adalah assure, division. Ini masuk dalam rumah-rumah untuk membuat orang bercerai. Perhatikan hari-hari ini, gampang sekali orang bercerai. Gara bertengkar, gara-gara odol. Yang satu pencet dari belakang, yang dari depan. Dari kayak bapakmu, kayak engkongmu. Cerai. Kenapa cerai? Odol. Kapan itu ada seorang wanita, suaminya orang Jerman. Bertengkar gara-gara jendela. Percaya nggak saudara? Bangun villa. Lah yang wanita orang Indonesia, yang pria orang Jerman. Dokter lagi, orang pandai kan? Dan waktu bangun rumah, ketika memesan jendela, yang pria mengatakan jendela itu buka ke dalam, seperti di Jerman. Yang wanita berkata, Sherdum, goblok sekali. Jendela itu buka ke depan. Ini Indonesia, bertengkar. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Cerai. Division. Ketiga, Babylon. Babylon itu confusion. Roh ini sedang bekerja di dunia. Media Persia itu menggambarkan, saudaraku, frustration. Media Persia itu bagian dada ya. Ketiga yang terakhir yang penting itu nomor 5 dan 6. Ini yang sedang kita hadapi, Greco-Roman. Katakan Greco-Roman. Yunani Romawi. Yurom. Yunani Romawi. Yunani, Romawi, Yunani dulu mengeluarkan hukum untuk menghalangi kebenaran. Romawi, saudaraku, toleransi. Coba dengarkan di mana-mana, bahasanya apa? Toleransi. Sikap gereja kepada orang gay, loh kita mengasihi mereka. Yesus sanggup membebaskan. Ada yang berkata, I'm born gay. Aku sudah lahir ya sebegini, sudah melambai begini. Tidak ada kromosom gay itu, tidak ada. Ada wanita atau pria XX, XY. Ada YZ, Bu Dokter. Ini ada dokter-dokter di sini. Ada enggak kromosom G? Tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Saya diberi arloji oleh adik saya. Arloji Apple, iWatch. Dan harus dimasukkan data di situ. Gender. Male, female, other. Oh, ada yang other, saudaraku. Coba lihat kiri kanan, saudara. Coba ditatap. Ada yang other enggak di sini, saudaraku? Ada male, female, and other. Kalau saudara pergi ke WC umum, cuma ada male, female, dan disable. Ya itu mungkin, saudaraku. Tapi ini yang terjadi, saudara. Oke, saya mau tunjukkan apa yang diusir oleh Yesus tadi. Yang diusir oleh Yesus adalah orang yang melakukan anomos atau anomia. Anomos itu ada 3 P. P pertama, saudaraku, adalah pride. Tanda dari orang semacam ini pride. Ada sebuah film, saya usulkan Anda baca. Dan lihat, bagus sekali. Film itu judulnya God is not dead. Ceritanya seorang, sebab saudara, yang ini, yang gay, yang homo ini, kebanyakan itu justru, dan yang ateos, semua ada di perguruan tinggi.
profesor-profesor. Nah saudara yang kekasih, pride, perversity itu saudaraku penyimpangan. Sekarang ada yang baru, pansexuality. Pan itu artinya segala sesuatu. Dan barang siapa mengkhotbahkan bahwa homoseks, lesbian, ataupun bestiality hubungan dengan binatang, lalu juga hubungan yang terkenal di Yunani itu pria tua dewasa dengan pria muda. Di dalam kultur Yunani, wanita itu nomor 2. Jadi kalau orang berhubungan dengan wanita dianggap kurang hebat. Harus sesama pria. Apa bahaya dari pornografi yang bisa mengerosi fondasi iman kita? Pornografi mengajarkan bahwa wanita itu cuma alat, cuma objek. Nanti dari sana, kalau saya konseling para homoseks itu mereka berkata, Pak, mulainya cuma pornografi, lama-lama bosan dengan perempuan. Lalu coba dengan laki-laki. Itu kultur Yunani yang sedang mau dipaksakan kepada kita. Sedang digodok, kita harus berdoa untuk menolak itu, yaitu hak asasi anak. Jadi ke depan ini keluarga itu bukan pria dan wanita. Bisa pria-pria, wanita-wanita, atau 2 pria 1 wanita, atau sama wanita dan 3 pria, atau 7 pria. Senin, Selasa sampai Minggu, lain-lain. Saya dulu ingat, kalau saya khotbah di satu gereja, ada seorang ibu yang paling rajin kebaktian hari Minggu. Saudaraku, dan dia kalau dengarkan firman Tuhan, kemana saya pergi dia ikut. Ternyata dia poliandri, suaminya 2. Satu suami sesuai catatan sipil, itu Senin sampai Rebo. Kamis sampai Sabtu, itu suami yang kaya, tapi tidak nikah. Dan hari Minggu ke gereja, istirahat. Dengar firman Tuhan, saudaraku, saya kalau khotbahkan cukup keras, dia cuma tersenyum-senyum saja. Kemasukan pola pikir Yunani, pansexuality itu adalah goalnya. Mulai dengan same sex. Lalu juga keluarga akan diobrak-abrik. Bukan lagi yang sekarang ini tradisional, yang sekarang ini kuno, yang sekarang ini menghalangi kebebasan berekspresi. Dengar umat Tuhan. Sekalipun dimasukkan penjara, saya tidak akan menikahkan Jono dan Joni. Viduri dan Wiyani, tidak akan. Nehi, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. The truth is Jesus. Para humanis mengatakan truth itu tidak absolut. Truth itu situasional, relatif, tidak. Segala bentuk penyimpangan seks adalah dosa. Tapi goalnya pansexuality. Karena di dalam kebudayaan Yunani, Pan ini nama seorang dewa. Setengah kambing, setengah manusia. Dan di dalam pesta seks daripada dewa Pan, seorang wanita akan disetubui oleh seekor kambing jantan. Dan semua orang berpesta. Ini sesuatu yang sangat mulia. Betapa orang merendahkan imago Dei. You are the image of God. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. God is holy. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Mari saya mengajak semua fondasi di sini, semua kepala keluarga, be strong in the Lord. Sebab ada satu janji Tuhan, kalau seorang laki-laki takut akan Tuhan, menyukai perintah-perintah Tuhan, maka keadaannya akan baik dan istrinya seperti
pokok anggur yang manis di tengah rumahnya. Dan anak-anaknya sehat semua. Amin. Seperti pokok anggur sekeliling mejanya. Begitu sedih hati saya mendengar ada seorang teman saya, hamba Tuhan, melayani Tuhan dengan setia. Tapi nggak tahu apa yang terjadi. Anak pertama melambai. Laki-laki. Lemah gemulai. Yang kedua, murtad. Teman saya ini sedang terkena Parkinson. Ya karena stres. Tapi saya berdoa. Inilah yang terjadi saudaraku. Saya pegang ayat ini. Dalam kitab Yesaya. Pasal yang ke-7. Pasal yang ke-8. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Bahasa Inggris 1, 2, 3. Here am I and the children whom the Lord has given me. We are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. Itu goal dalam hidup saya dan saudara. Aku dan anak-anakku adalah tanda dan mujizat. Kedua orang tua saya, kita tinggal ibu-ibu ya, tinggal di rumah saya di Surabaya. Dan mereka rukun saling mengasihi. Padahal ibu mertua saya berbahasa Mandarin dan berbahasa Hokkien. Mama saya berbahasa Belanda. Tapi mereka dua bisa rukun sekali. Teman-teman saya khususnya yang datang dari luar negeri melihat itu kaget saudaraku. Mereka berkata, I cannot believe my eyes. In-laws in one house. I said, they love one another. Mereka saling mengasihi. Besan bisa satu rumah saudara. Ya, satunya bahasa Cina, satunya bahasa Londo. Tapi bisa rukun. Dan biarlah dunia ini boleh melihat. Sementara rumah tangga goncang. Ada tofan, ada badai, ada hujan, ada erosi. Tapi rumahmu dan rumahku akan tetap tegak berdiri. Dan anak-anak kita semuanya melayani Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, yes. Erosi itu bahaya saudaraku. Salah satu erosi paling bahaya itu banjir itu. Banjir itu datang dari mana? Dari cellphone saudara. Dari televisi saudara. Firman Allah mengatakan kita wahyu dari naga itu mengeluarkan banjir dari mulutnya untuk menenggelamkan the man child. Dari televisi saudara keluar banjir. Banjir kenajisan. Salah satu yang ditawarkan lewat advertensi apa sih yang ditawarkan? Kebutuhan yang tidak perlu. Kalau engkau mau menarik, pakailah minyak wangi merek ini. Kalau mau suamimu lebih cinta padamu, pakailah baju dalam merek ini. Kalau mau lebih hebat, pakailah mobil merek ini. Ya, yang ditawarkan adalah ketidakpuasan. Tapi saya harus mengajarkan to me and my children. Saya akan ajarkan kepada saudara, Christ is enough for me. Mari kita menawan setiap pikiran yang menentang pengenalan akan firman Allah. Dan menundukkannya. Dan menyerahkan diri kita under the lordship of Lord Jesus Christ. Periksa apakah ada banjir-banjir kecil yang jadi banjir besar. Mengerosi fondasi kita. Entah itu pornografi atau asimilasi dengan dunia. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Segala pikiran yang bukan dari Tuhan, segala suggestion yang bukan daripada Tuhan, kita mau buang supaya rumah kita tidak tergoncangkan. Supaya rumah kita tahan banjir, tahan gempa. Diletakkan di atas satu dasar. Itu Yesus Kristus.
Haleluya. Kita berjanji, I've decided to follow Jesus. The cross is before me. The world behind me. Saya tidak katakan it will be easy. It won't be easy. Akan ada tantangan. Bahkan akan tiba masanya, kata Yesus, orang yang membunuh kamu mengira mereka berbuat bakti kepada Allah. Tentaranya akan muncul, akan menajiskan tempat kudus, akan menghentikan persembahan korban sehari-hari. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan tetap bertindak. Mari kita minta dari Tuhan hari ini. Pikiran Kristus, perasaan Kristus yang berkata, not my will, Father, but thy will be done. Kami mempersiapkan diri untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini, Tuhan. Buat rumah kami, rumah tangga kami, rumah iman kami shake proof.